Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Surga merupakan tempat impian di mana semua orang menginginkan masuk surga ketika berada di alam keabadian. Oleh karenanya, setiap orang berusaha memupuk keimanan dan ketakwaan agar kelak bisa masuk surga. Akan tetapi tak semua orang dapat masuk ke tempat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengharamkan 4 golongan manusia untuk masuk ke dalam surga. Lalu siapa sajakah mereka, sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah 4 golongan manusia yang diharamkan masuk surga versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, selama hidup di muka bumi, manusia tentu melakukan banyak dosa. Terkadang dosa itu dipicu oleh nafsu tidak baik. Alhasil secara sengaja atau mungkin hilaf, orang-orang melakukan dosa kecil atau besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka kesempatan kepada manusia untuk selalu bertaubat. Bagi orang yang bertaubat dan berbuat baik, maka akan dijanjikan surga. Namun ternyata ada loh golongan orang yang haram masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga: pecandu minuman keras, anak durhaka, dan laki-laki yang membiarkan tindak kekejian terjadi di tengah keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kenikmatan tiada tara dan tak bisa terjangkau oleh bayangan manusia. Namun untuk menggapai surga itu ada harga yang harus kita bayar, yaitu ibadah dan amal kebajikan. Dan bagi mereka yang tak pernah beribadah, tak akan sampai ia pada surga. Bahkan mencium bau surga pun ia tak bisa. Mari kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pecandu minuman keras. Pecandu minuman keras atau barang-barang haram lainnya diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena minuman keras mempunyai dampak buruk bagi kesehatan fisik dan berujung pada rusaknya organ tubuh manusia. Sabda Rasulullah, Allah melaknat peminum khamar yang menyuguhkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatnya, dan menyuruh membuat, yang memanggul, dan yang menerimanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sesuatu yang memabukkan sangat berbahaya bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh seorang peneliti, bahwa tidak ada bahaya yang lebih parah yang diderita manusia selain bahaya sesuatu yang memabukkan. Kalau diadakan penelitian di rumah-rumah sakit, kebanyakan orang yang gila dan mendapat gangguan saraf disebabkan oleh sesuatu yang memabukkan. Kebanyakan orang yang bunuh diri atau membunuh orang lain disebabkan barang terlarang tersebut. Untuk kesekian kalinya, Islam tetap bersikap tegas terhadap masalah minuman keras. Tidak dipandang minumannya sedikit atau banyak, kiranya miras telah cukup dapat menggelincirkan kaki manusia. Oleh karena itu, sedikit pun tidak boleh disentuh. Bahkan memperdagangkan pun tetap diharamkan sekalipun. Orang yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan orang durhaka kepada orang tuanya untuk masuk ke dalam surga.
Karena bagi seorang anak, surga berada pada keridhoan orang tuanya. Maka ketika orang tua sudah tidak ridho dengan kedurhakaan anaknya, itu akan menjadi tiket masuk ke dalam panasnya api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sesungguhnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya sangatlah besar. Fakta ini tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Ia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama 2 tahun lamanya. Allah Azza wa Jalla memberitakan sebagian jasa tersebut dalam firman-Nya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Demikian juga sang bapak menantang panas dan hujan guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan hak orang tua itu menggiring hak Allah Azza wa Jalla. Dia berfirman, "Beribadah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5971, Muslim nomor 2548. Dayuts. Dayuts atau minimnya rasa cemburu dalam hal ini ditujukan dari seorang suami kepada anak dan istrinya. Dia tidak merasakan suatu dosa apabila anak ataupun istrinya melakukan perbuatan yang mengundang dosa. Maka orang ini diharamkan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal peran sebagai seorang suami sekaligus ayah menjaga istri dan anaknya agar tidak masuk ke dalam api neraka. Makna ad-dayuts adalah seorang suami atau bapak yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk dalam keluarganya. Fathul Bari 406. Makna ini disebutkan dalam riwayat lain dari hadis tadi dalam Musnad Imam Ahmad 69. Akan tetapi sanadnya lemah karena adanya seorang perawi yang majhul atau tidak dikenal. Lawannya adalah al-ghoyur, yaitu orang yang memiliki kecemburuan besar terhadap keluarganya sehingga dia tidak membiarkan mereka berbuat maksiat. Tuhfatul Ahwazi 357. Ancaman keras dalam hadis ini sahabat beriman menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Karena termasuk ciri-ciri dosa besar adalah jika perbuatan tersebut diancam akan mendapatkan balasan di akhirat nanti, baik berupa siksaan, kemurkaan Allah, ataupun ancaman keras lainnya. Kitabul Kabair halaman 4. Oleh karena itulah Imam Az-Zahabi mencantumkan perbuatan ini dalam kitab beliau Al-Kabair halaman 55, dan beliau berkata setelah membawakan hadis tadi, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 3 perbuatan tersebut termasuk dosa-dosa besar. Dinukil oleh Al-Munawi dari Faidul Qadir 327,
Ucapan ini tidak kami dapati dalam 2 cetakan kitab Al-Kabair yang ada pada kami. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Sahabat beriman, pada dasarnya setiap manusia diciptakan oleh kondisi yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surat At-Tin ayat 4. Artinya, bagaimana kondisi manusia diciptakan hakikatnya adalah bentuk yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala kesempurnaan, berfirman demikian, maka kita sebagai makhluk sungguh tak elok mencap wujud diri kita belumlah sempurna dan pantas diubah-ubah. Sehingga bisa dikatakan penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang tidak bisa dirubah. Soal mengubah ciptaan Allah ini, Nabi SAW dengan sangat tegas melarangnya. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita-wanita yang membuat tato, meminta ditato, mencabuti alis dan memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri, yang telah merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Soal lelaki yang berpenampilan dan berperilaku menyerupai wanita dan sebaliknya, ulama sepakat jika hukumnya adalah haram. Hukumannya pun sangat keras, yakni akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi lain, Nabi SAW bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah tadi 4 golongan manusia yang diharamkan masuk surga. Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham sekarang? Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.